Halo, nama saya Alfadina Resti. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan bahan kajian dari Psikologi Umum 1. Ditonton ya. Sensasi dan persepsi dalam psikologi. Pengertian. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Sensasi berasal dari kata Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana, sebagai hasil dari indera kita seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Menurut Benjamin B. Woolman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak membutuhkan penguraian verbal, simbolis, ataupun konseptual, dan sangat berhubungan dengan aktivitas panca indera. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, namun bukan merupakan emosi. Sensasi sering digunakan sebagai sinonim dari kesan indrawi. Misalnya, sensasi menyentuh permukaan meja yang kasar, sensasi mencium aroma makanan, dan lain-lain. Sensasi lebih bersifat perasaan pasti, mendasar, dan merupakan fakta kasar. Sensasi ini berperan sebagai proses atau pengalaman elementer yang terjadi ketika sebuah stimulus diterima oleh reseptor dalam proses merasakan. Jenis-jenis sensasi. Yang pertama ada sensasi penglihatan, yang kedua sensasi pendengaran, ketiga sensasi peraba, keempat sensasi pengecap, dan kelima sensasi penciuman. Sensasi penglihatan, yaitu mata. Mata adalah salah satu instrumen penerima informasi paling mendasar dan awal serta menghubungkan manusia dengan dunia di luarnya. Salah satu alat indera kita adalah mata yang menerima stimulus berupa cahaya. Melalui penglihatan seorang manusia bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pemandangan di sekitarnya, atau sebaliknya, melihat keburukan-keburukan di lingkungannya. Sensasi pendengaran. Telinga kita berfungsi untuk mendengarkan suara manusia, hewan, atau suara-suara lain di sekitar kita, yang kemudian akan diteruskan oleh saraf ke otak. Melalui proses ini, kita bisa mengalami sensasi suara indah berupa senandung lagu, musik, dan lain-lain. Sensasi peraba. Kulit merupakan indera manusia yang terluas dan paling luar. Selain melindungi organ dalam tubuh dari lingkungan luar, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba loh. Melalui kulit, kita bisa mendapatkan sensasi lembut atau kasarnya suatu permukaan benda, hingga merasakan sensasi rasa sakit saat kulit terluka benda tajam. Sensasi pengecap. Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor di indera pengecap, yaitu lidah kita. Setiap makanan atau minuman, bahkan zat lainnya yang masuk ke dalam mulut, akan bersentuhan dengan lidah kita yang akan direspon dengan sensasi rasa yang berbeda-beda. Sensasi penciuman. Melalui alat indera hidung, ini kita bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap. Kita pun bisa mencium aroma lezat masakan dari restoran favorit kita melalui alat indera ini. Proses terjadinya sensasi. Yang pertama, penerimaan stimulus, yang kedua proses fisiologis, dan ketiga proses psikologis. Penerimaan stimulus itu adalah proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas, misalnya stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. Proses fisiologis adalah di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Proses psikologis yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sensasi. Yang pertama ada faktor eksternal, jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus, dan lain-lain. Faktor eksternal ini biasanya mempengaruhi signifikansi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Yang kedua, faktor internal, yaitu kondisi alat indera yang menerima stimulus apakah dalam keadaan baik atau tidak. Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri, maka bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang dirasakan. Persepsi, pengertian. Secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi juga memiliki artian yang sempit, adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dan dalam artian luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Adapun proses dari persepsi itu sendiri adalah yang telah ada di dalam otak. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, faktor internal. Yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri atau individu yang mencakup beberapa hal.
Ada fisiologis, yaitu informasi yang masuk melalui indera. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada setiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Misalnya minat dan kebutuhan searah. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman bergantung pada ingatan seseorang dalam artian sejauh mana seseorang mampu mengingat kejadian-kejadian masa lampau. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu, dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi. Yang kedua, warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami, to be perceived, dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Halo, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like ya.